Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, kelas 3 Ibnu Sina dan kelas 3 Al-Batani. Dimanapun dan kapanpun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 3, tematik, tema 3, subtema 3, satuan berat dan waktu. Kalian siapkan alat tulis dan buku pulpena kalian ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa dapat mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk berat dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat memecahkan permasalahan sehari-hari tentang berat benda dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menentukan satuan waktu dengan tepat. Kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis timbangan. Yang pertama adalah timbangan duduk, yang kedua timbangan pasar, yang ketiga timbangan neraca, dan yang keempat adalah timbangan badan. Untuk materi hari ini adalah permasalahan sehari-hari tentang berat benda. Alat yang akan kita gunakan untuk mengukur berat benda adalah dengan menggunakan timbangan. Kita ingat ya, ketika kita akan mengukur panjang benda, kita menggunakan satuan panjang meter dengan membuat tangga meter. Untuk menghitung berat benda, kita juga bisa menggunakan satuan berat dengan membuat tangga meter. Hanya saja tangga meternya kita ubah menjadi satuan gram. Agar kalian lebih mudah menghafalkan tangga gram, kita bisa membuat kalimat seperti ini. Kucing hitam dalam gedung Desi cantik mondar-mandir. Sama ya seperti lagu kita kemarin, hanya saja kata mobil kita ubah menjadi kata gedung. Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya. Kucing hitam dalam gedung Desi cantik mondar-mandir. Nah, masih ingat kan? Nah, kita ulangi satu kali lagi ya. Kucing hitam dalam gedung Desi cantik mondar-mandir. Dalam tangga gram, untuk satu kali turun anak tangga masih sama ya, dikalikan dengan 10. Untuk sekali naik tangga, hasilnya juga sama, dibagi dengan 10. Dalam tangga gram terdapat satuan yang lebih tinggi dari kilogram. Kita dapat menambahkan 3 anak tangga. Nah, satuan apa ya yang lebih tinggi dari kilogram? Nah, adalah satuan ton dan kuintal. Satuan ton kita letakkan pada tangga gram yang tertinggi. Kenapa ya? Karena 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Kemudian satuan kuintal kita letakkan di bawah ton. Karena 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Nah, untuk di bawah kuintal kita kosongi dulu ya, karena kita akan mempelajari materi tersebut di kelas berikutnya. Agar kalian lebih mudah penggunaan tangga gram, kita akan berikan satu contoh soal dulu ya. Kalian buka pulpena halaman 51. Lani membeli 8 kantong apel Malang. Berat 1 kantong apel tersebut adalah 250 gram.
berapa kilogram berat seluruh apel yang dibeli Lani? Nah, ingat ya Ananda, jika kalian menemukan contoh soal cerita, ingat kalian pahami per kalimatnya, kemudian kalian bayangkan kalimatnya ya. Lani membeli 8 kantong apel Malang. Kalian bayangkan bahwa Lani membeli 8 kantong apel Malang. Untuk satu berat kantongnya itu 250 gram. Nah, yang ditanyakan kalian lingkari ya, berapa kilogram berat? Ingat ya, berapa kilogram berat seluruh apel yang dibeli Lani. Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini. Agar kalian lebih mudah dalam memahaminya, kalian boleh menggunakan gambar ya. Nah, Lani tadi membeli 8 kantong apel Malang. Nah, untuk satu kantongnya atau satu plastiknya itu beratnya adalah 250 gram. Nah, jika 8 kantong itu berarti berapa ya? Kalau satu kantongnya 250 gram, berarti kalau 8 kantongnya tinggal 8 dikali 250 gram. Nah, sudah paham kan Ananda? 8 kantong berarti 8 dikali 250 gram. 8 kali 250 gram sama dengan 2000 gram. Tadi yang ditanyakan adalah berapa kilogram berat. Nah, kita kan ini sudah 2000 gram. Kemudian 2000 gramnya kita ubah menjadi kilogram. Bagaimana caranya ya? Nah, kita menggunakan tangga gram seperti berikut ini. Nah, untuk gram menjadi kilogram berarti naik atau turun tangga ya. Nah, ternyata naik. Kalau naik berarti dibagi dengan 10. Nah, kira-kira di situ naik berapa tangga ya? Nah, kalau naik 3 tangga berarti dibagi dengan berapa? Nah, ternyata dibagi dengan 1000. Nolnya ada 3 ya. Nah, kemudian berarti hasilnya 2000 dibagi dengan 1000 sama dengan berapa ya? Nah, karena di situ 2000 nolnya ada 3 dan 1000 juga nolnya ada 3. Kalau dibagi berarti nolnya tinggal kita hilangkan. Jadinya berarti sama dengan 2 kilogram. Jadi berat seluruh apel Malang yang dibeli Lani adalah 2 kilogram. Mudah kan anak-anak? Untuk contoh yang soal kedua, kalian buka buku pena halaman 56. Hasil tangkapan ikan seorang nelayan 10 kg lebih 300 gram. Setelah semua ikan dikeringkan untuk dijadikan ikan asin, beratnya menjadi 8 kg lebih 200 gram. Berapa gram ya berat air yang menguap? Nah, diketahui tangkapan ikan nelayan itu 10 kg lebih 300 gram. Namun, setelah jadi ikan asin, beratnya berkurang menjadi 8 kg lebih 200 gram. Nah, yang ditanyakan adalah berapa gram berat air yang menguap. Kita hitung bersama-sama ya. Nah, sekarang penyelesaiannya seperti ini ya. Ingat, jika kalian ingin lebih mudah dalam mengerjakannya, kalian boleh gambar terlebih dahulu ya. Nah, sekarang untuk yang pertama adalah ikan basah dengan berat 10 kg 300 gram. Karena tadi yang ditanyakan adalah berapa gram, kita ubah dulu ya satuan yang berbeda. Nah, satuan yang berbeda adalah 10 kg. Maka 10 kg harus kita ubah dulu menjadi gram dengan cara menggunakan tangga gram. Nah, kalau 10 kg menjadi gram harus turun 3 anak tangga.
Jadi dikali dengan 1000. Nah, 10 dikali 1000 gram sama dengan, nah biar lebih gampang, itu di situ nolnya menjadi 4. Jadi 10.000 gram. Nah, untuk 300 gramnya tidak perlu kita hitung lagi ya, karena satuannya itu sudah sama ya dengan yang ditanyakan adalah gram. Jadi tinggal kita turunkan saja. Kemudian 10.000 gram ditambah 300 gram. Jadi 10.300 gram. Nah, sekarang untuk ikan kering, nah prosesnya sama ya seperti ikan basah tadi, yaitu ikan keringnya dengan berat 8 kg 200 gram. Nah, untuk satuan yang berbeda adalah 8 kg. Harus kita ubah dulu menjadi satuan gram. Jadi 8 dikali 1000 gram. Nah, kemudian 8 dikali 1000 berapa ya? Nah, di situ 8 kali 1 8. Nah, nolnya ada berapa itu? Nah, nolnya ada 3, tinggal kita masukkan saja. Berarti 8 kali 1000 adalah 8000 gram. Nah, untuk 200 gramnya tidak perlu kita ubah. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah berapa gram. Jadi tinggal kita tambahkan aja. Nah, jadi 8000 gram ditambah 200 gram sama dengan 8200 gram. Tadi yang ditanyakan adalah berapa gram berat air yang menguap. Nah, tinggal kita cari saja selisihnya ya. Berat ikan basah 10.300 gram. Kemudian kita kurangi dengan berat ikan kering 8.200 gram. Jadi hasilnya adalah 2.100 gram. Jadi berat air yang menguap adalah 2.100 gram. Paham kan anak-anak dengan contoh soal yang kedua ini? Kalian boleh berlatih di rumah ya. Pada suatu hari, si Andi dan juga Lani sedang pulang sekolah. Ternyata saat itu cuaca sedang terik sekali. Kemudian mereka berdua mampir ke sebuah warung untuk membeli es jeruk. Nah, saat itu es jeruk yang diminum oleh Lani ternyata setelah ia amati, es batunya itu mencair. Pernahkah kalian menghitung waktunya? Kira-kira alat ukur apa ya yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu? Nah, coba tebak apa? Nah, betul sekali. Alat ukur untuk mengukur lama waktu adalah jam. Kalian buka Bu Pena halaman 65. Jenis-jenis jam yang pertama ada jam analog. Yang kedua ada jam digital. Yang ketiga ada jam pasir. Yang keempat ada stopwatch. Mungkin yang sering kalian temui setiap hari adalah jam analog ataupun jam digital ya. Tapi yang akan kita pelajari hari ini adalah jam analog. Satuan waktu yang terdapat dalam jam adalah jam, menit, dan juga detik. Sekarang kalian perhatikan jam analog berikut ini ya. Nah, kalian perhatikan jarum-jarum yang ada di jam analog berikut. Di situ terdapat 3 jarum dengan ukuran yang berbeda. Yang pertama adalah jarum pendek. Jarum pendek itu menunjukkan jam. Jarum yang panjang itu menunjukkan menit, dan jarum yang halus atau jarum yang berukuran kecil, nah tipis ya, nah itu menunjukkan dengan detik.
Sekarang, bagaimana ya cara membaca jam analog? Kita perhatikan dulu ya. Kita fokus pada jarum pendek dulu. Nah, ingat, jarum pendek itu nilai setiap jarak angka itu adalah 1 jam. Kalian perhatikan, angka 12 menuju angka 1 itu menunjukkan 1 jam. Angka 1 menuju angka 2 itu menunjukkan 1 jam. Angka 2 menuju angka 3 menunjukkan 1 jam. Begitu seterusnya sampai dengan angka 12. Paham kan, Ananda? Perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, kalian coba perhatikan di situ jarum pendeknya. Nah, berapa jam ya dari angka 12 ke angka 10? Kita hitung bersama-sama ya. 12 ke angka 1 menunjukkan 1 jam. Angka 1 menuju angka 2 1 jam. Sampai dengan angka 10 tinggal kita hitung saja. Ada berapa angka 1 ya di situ? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti berapa? Berarti 10 jam. Selanjutnya adalah jarum yang panjang. Jarum panjang itu menunjukkan menit. Nah, hitungannya beda ya tadi ya. Nah, sekarang kalau jarum yang panjang itu untuk setiap satu angka. Nah, itu ukurannya adalah 5 menit. Nah, angka 12 menuju angka 1 itu 5 menit. Terus angka 1 menuju angka 2 itu 5 menit. Nah, sekarang jika ada pertanyaan, berapa menit ya dari angka 12 ke angka 2? Nah, coba kita hitung. Di situ angka 5 menitnya ada berapa ya? Wah, ternyata ada 2. Berarti 5 menit ditambah 5 menit sama dengan 10 menit. Berarti menit dari angka 12 ke angka 2 adalah 10 menit. Sekarang perhatikan jarum yang halus ya. Di situ jarum yang halus menunjukkan angka 7. Nah, berbeda dengan jarum yang panjang dan jarum yang pendek tadi ya. Kalau jarum yang halus untuk satu angka itu adalah 5 detik. Angka 12 menuju angka 1 adalah 5 detik. Angka 1 menuju angka 2 adalah 5 detik, dan seterusnya sampai dengan angka 7. Nah, angka 5 detiknya itu ada berapa kali ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 5 detik dikalikan 7. Nah, sama dengan 35 detik. Jadi, detik dari angka 12 ke angka 7 adalah 35 detik. Jadi, jam tersebut adalah 10 jam, 10 menit, 35 detik. Dapat kita tuliskan seperti berikut ini. Paham kan anak-anak? Sebagai tugasnya, kalian kerjakan soal berikut ini ya. Kalian kerjakan 3 soal ini. Apabila kalian merasa belum jelas, kalian boleh wapri ustazah dan ustadz ya. Sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Apabila ada kekurangan maupun kesalahan Ustazah dalam penyampaian materi, Ustazah mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.